Kalau disebut Injil itu sebagai musik, dua arah tadi, seruling keindahan, kemerduan dari kasih Tuhan. Dan kidung duka adalah ajakan pertobatan, mematikan keinginan daging. Haleluya. Cepat saudaraku, sesuaikan. Supaya nanti kita dalam Yerusalem baru sesuai dengan keempat makhluk. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sekarang dengar Injil dan mau sesuai, jangan harap bisa ke sana. Penyembahan yang kekal. Tidak bisa. Di sini menentukan. Di sana kita nggak diajari lagi begitu. Makanya kalau di dalam satu gereja tidak ada pendidikan yang baik, pendidikan firman Tuhan, kasihan. Paling nanti hanya keberkatan. Ya udah oke, dapat mobil, dapat rumah. Tapi itu kan jaminan ke surga? Tidak. Tapi kalau sesuai dengan Injil, pasti bisa. Ini saudara-saudaraku. Jadi disebut, kami tiupkan seruling, kamu tidak menarik. Kami sampaikan kidung duka, kamu tidak meratap. Jadi kebaikan Tuhan, terima ucapan syukur dan menunjukkan terima kasih, penyerahan tubuh, roh, jiwa kita kepada Tuhan. Kalau kidung duka, bertobat sungguh-sungguh, berubah sungguh-sungguh. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita saat ini kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan sebelumnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita akan membaca firman dari kitab Wahyu adalah kehendak Tuhan biar kita menyembah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara yang kekasih, penyembahan itu tidaklah hanya di bumi ini, apalagi penyembahan yang tanpa koreksi firman. Karena banyak orang menyembah tidak di dalam koreksi firman. Itu sebabnya
kita harus menyembah Tuhan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita, saudara-saudaraku, sudah harus semakin melihat, mengerti fondasi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Yohanes kita sudah sering mendengar Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini ada hubungannya dengan apa yang saya sudah baca tadi bagi kita dalam Wahyu pasal yang keempat. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, saya akan baca juga Wahyu pasal yang keempat ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Besar, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi kita lihat gerakan penyembahan itu ada dimulai dari gerakan keempat makhluk. Sebenarnya apakah makhluk ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada menerangkan secara langsung makhluk itu adalah ini. Tetapi kalau kita melihat dan nanti dalam suasana Roh Kudus, pembuka rahasia firman, kita bisa semakin melihat. Sedangkan juga disebut ada makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia,
Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi keempat makhluk inilah yang menjadi penggerak orang menyembah Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan juga 24 tua-tua itu, kalau kita baca dari ayat yang pertama, itu adalah merupakan garis terdepan penyembah. Tapi di belakangnya ada juga banyak orang. Saya juga akan baca mulai ayat 1 dalam Wahyu pasal 4. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga. Terdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tata itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tata itu keluar kilat bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tata itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara-saudaraku, ini adalah satu pelajaran yang panjang, satu pelajaran yang sangat besar. Jadi kalau disebut lautan kaca bagaikan kristal, itu adalah kerohanian orang-orang yang mengalami penyucian dari Tuhan. Jadi lautan itu di dalam Wahyu ini menunjukkan sesuatu yang sangat banyak. Ada nanti perempuan jahat itu di atas lautan. Itu menunjukkan kuasa kejahatan itu di atas manusia yang sangat banyak. Jadi lautan, ada lautan yang benar, yang ada tempat ikan dan lain-lain. Lautan juga menunjukkan banyaknya lautan. Dan lautan ini juga adalah menunjukkan, kalau sudah disebut di sini lautan kaca, orang-orang yang sudah benar-benar mengalami baptisan. Itu sebabnya baptisan itu nggak boleh main-main. Nggak belajar, nggak ngerti pun dibaptis. Nggak ada artinya. Lebih baik tunggu, jangan dulu. Karena lautan kaca itu nanti adalah menunjuk suatu kehidupan yang sudah benar-benar dikuduskan. Apalagi mau dibaptis, untuk buang rokok aja gak bisa. Jadi saya bukannya gampang-gampang, saya harus kasih tahu. Tapi kalau dipaksakan ya sudah.
Dia kekristenan yang main-main selamanya, tidak didasar kebenaran firman Tuhan. Jadi lautan kaca bagaikan kristal itu menunjukkan manusia yang sudah banyak, yang sudah dikuduskan, mulai dari baptisan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini, jadi jangan bilang nanti di gereja kok mani gampang, tidak. Tapi ada kadangkala karena mereka mendaftar mau di sini, saya pikir nanti masih ada kesempatan untuk terus dibimbing terus. Apalagi hanya kalau numpang kawin, numpang baptis, buat apa itu? Iya, jadi harus mengerti. Tapi saya sangat senang kalau mengerti dan di dalam kebenaran firman dilaksanakan. Itu saya sangat senang karena mereka nanti akan menjadi kerohanian pemenang. Jadi lautan kaca ini adalah mulai orang mengalami kemenangan. Seperti bangsa Israel keluar dari laut apa? Merah. Ini udah noda Mesir sudah harus tinggal. Baru kalau mereka benar dalam hal itu dalam Keluaran pasal yang ke-14. Nanti Keluaran pasal 15, mereka benar-benar bersukacita sampai ada tarian rohani. Ini saudaraku, tarian rohani. Itu dalam Keluaran pasal yang ke-15. Kalau kita baca ini, mungkin saya hanya perikopnya aja. Ya. Ya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, jadi kuda dan penunggangnya dilemparkan dalam laut, mati semua. Tapi mereka keluar dari laut. Dari laut. Jangan dari Mesir lagi, udah dari tadi dari Mesir. Jadi mereka dikejar oleh Raja Firaun dan penunggang-penunggang kudanya. Jadi penunggang kuda itu dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ya Allah, kupuji dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Jadi bangsa Israel sudah keluar dari laut itu dan dari maut. Ini. Itu sebabnya laut kaca itu menunjukkan kekudusan, bening. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau laut merah, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ini pengalaman bangsa Israel. Jadi pengalaman yang masuk ke dalam kekekalan itu nanti benar-benar dosa-dosa sudah dibenamkan. Dan mereka sudah bagaikan laut kaca yang sangat bening. Ini saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh asal-asalan. Nah, kalau disuruh juga ikut belajar nggak mau, jangan dibaptis. Jangan.
Lebih baik jangan, tidak ada artinya. Harus menghargai, mau belajar, mau tidak. Situ. Jadi jangan pikir gampang-gampang, tidak boleh. Tapi kalau berjanji, kami mau di sini selamanya sampai Tuhan datang, mungkin masih bisa nanti dapat pelajaran terus-terus digembalakan. Gitu. Jadi kalau nggak berjanji, hanya untuk numpang gitu aja, lebih baik jangan. Dari artinya itu. Jadi jangan pikir gampang-gampang tiba manik itu gampang-gampang, enggak. Tapi ada dilihat semuanya celahnya. Kalau berjanji untuk digembalakan, mungkin pertamanya sudah tahu sedikit, tapi masih ada harapan akan dibimbing terus. Makanya kalau sudah jemaah juga langsung nggak mau datang, main-mainan, itu juga salah. Karena kita ini terus dalam pelajaran. Di gereja lain ganti pendeta. Kalau di sini satu pendeta, tapi setiap khotbah beda. Setiap mendapat firman bukan yang kemarin. Tidak. Jadi seperti dalam firman, Tuhan gembalaku akan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Apa itu rumput yang hijau? Firman yang selalu baru. Kalau rumput yang tidak hijau lagi, udah kuning, berarti itu udah dipotong kemarin. Nah itu. Jadi kalau rumput yang hijau, itu yang hari itu ada, ambil. Yang hari itu ada, ambil. Jadi walaupun seperti mana, namanya tetap mana, tapi yang kemarin untuk kemarin. Yang sekarang untuk sekarang. Kalau yang kemarin dibawa ke besok, apa? Siapa tahu? Berulat. Ada ulatnya. Penyakit. Jadi kita biarpun gembala yang khotbah cuma satu, tapi firman itu asal perhatikan, itu enggak sama, harus berbeda. Dan jarang pendeta yang begitu. Bukan saya mau puji diri saya, bukan. Saya enggak ada apa-apanya. Kalaupun bisa begitu, itu hanya kemurahan kepada kita semua. Dan itu Tuhan mau bawa kita benar-benar. Nah, jadi penyembahan kita harus sesuai dengan suara pengajaran dari Injil. Itu namanya makhluk. Di dalam bahasa Indonesia disebut makhluk. Tapi di dalam bahasa yang lain, ya bahasa Batak lah dulu saya bawa. Itu disebut parngulu. Tahu parngulu? Yang memberi hidup. Nah itu. Parngulu naopati. Jadi firman 4 Injil itu memberi hidup rohani. Amin. Itu. Jadi setiap kita harus sesuai gerakan Injil. Itu yang menjadikan kita juga menyembah. Jadi kalau belum bisa turut kepada Injil, nanti semua itu bukan dari Injil. Apa yang dilakukan itu kemauan sendiri. Bukan rohani. Tapi apa? Rohana. Maunya sendiri. Ini saudaraku. Kalau kita maunya sendiri, nggak bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, sekolah saja maunya sendiri nggak bisa naik kelas. Ya, harus benar-benar mengerti dan dilaksanakan. Nanti orang itu mau sarjana, nggak pernah ada ilmunya, nggak pernah dari pelajarannya, maunya sendiri. Wah, hancur nanti. Pendidikan juga hancur, semua hancur.
Jadi apalagi kerohanian mau ke surga tidak bermain-main. Harus bersungguh-sungguh. Ini. Jadi kalau aku dipaksa laksanakan segala sesuatu, ya seandainya aku pun mau, tapi saya kasih tahu, nggak berguna, nggak ada artinya. Kita kalau ibadah-ibadah nggak ada artinya buat apa? Karena kesalahan itu sedikit saja. Orang kalau berkorban itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik apa enggak? Ya baik. Tapi sedikit saja. Apa salahnya? Karena supaya dilihat orang. Itu sudah dosa. Berkorban supaya dilihat orang. Itu mengambil posisinya Tuhan. Berkorban kita kan untuk memuji Tuhan. Tapi kalau untuk kebanggaan diri, mengambil posisinya Tuhan. Makanya, kalaupun kita boleh berkorban, harus semakin rendah hati. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Itu, makanya dari sedikit bisa salah. Berdoa, bagus apa enggak? Kan kalau itu sudah supaya dilihat orang, udah salah. Makanya kalau saya perhatikan dalam firman ini, sedikit saja, nggak usah banyak. Jadi harus kegerakan dari 4 makhluk itu. Itu artinya semua apa yang kita lakukan harus gerakan dari Injil. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya penyembahan yang terakhir itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari Injil. Makanya gini, ya belajar ya baptisan. Ada yang mau datang, ada yang enggak. Bagaimana saya membaptis begitu? Berdosa lah. Nah, makanya jangan main-main. Kalau mau ikut-ikut, kalau enggak ya jangan. Saya juga kalau belum benar, ngapain saya laksanakan? Buat apa? Kalau hanya main-mainan, hanya supaya banyak orang di sini, tapi nggak masuk surga, tambahin dosa saya. Nanti Tuhan bilang, Manik, berapa jemaat? Taruhlah 80. Mana dia? Nggak diperiksa sesuai firman. Keluar semua. Nah, nggak sungguh-sungguh kepada firman. Belajar baptisan juga nggak bisa sungguh-sungguh. Kemana? Ada ini, ada alasan. Nah, jadi lebih baik tunggu 1 periode. Kapan nanti ada? Begitu. Bukan aku yang harus menghadap, bukan aku yang harus nunggu-nunggu. Bukan. Setiap sekolah itu tunggu ada waktunya naik-naik kelasan. Betul apa enggak? Apalagi dalam kerohanian, jangan main-main. Nah, nanti naik-naik kelas, aku dulu naik kelas ya. Atau nanti naik-naikan ujian aku nanti bulan lain lah ya. Gak bisa. Ikuti peraturan. Itu artinya setiap apa gerakan orang-orang ini, tua-tua itu, dan apa yang disebut laut kaca itu dari gerakan 4 makhluk. Artinya kita semua harus sesuai dengan geraknya Injil. Haleluya. Injil ini juga bisa disebut bagaikan musik. Injil ini juga bisa disebut musik. Dan musik ini ada di dalam 2 bagian. Matius pasal 11, Matius pasal 11 ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak bergabung. Apa artinya? Firman di dalam berkat
dan membahagiakan. Itu bagaikan bunyi seruling. Firman yang menunjukkan anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Tetapi satu lagi adalah apa? Nyanyian kidung duka. Itu membawa kita kepada meratapi dosa. Itu kepada pertobatan. Itu sebabnya ada dua arah. Kemanisan dari firman Tuhan, tapi satu lagi arah kepada pertobatan. Seringkali banyak orang tidak suka dua ini. Satu bagian diambil, berkat-berkatnya oke, gua punya. Tapi kalau bertobat, mematikan keinginan daging, masa kita yang benar, kita yang harus datang berbaikan kepada orang, beratlah. Ya itu kidung duka. Tapi harus berani. Amin, tidak dulu. Berani. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong saya. Ini masuk jalan kecil, jalan sempit, matikan keinginan daging. Ini namanya kidung duka. Dan di situ orang tidak mau. Apaan ke gereja Pak Manik itu? Keras. Ya kalau nggak mau ke surga ya udah. Tapi karena saya tahu masih banyak yang mau ke surga, makanya kita wajib terus. Kalau seandainya nggak ada lagi, pindah saya ke kampung. Ini saudara kita. Cari yang lain yang mau. Tapi waktu kami pindah dulu dari Jawa Timur, nangis. Waktu kami juga pindah dari Sidimpuan, nangis. Ada satu orang di situ, udah bubar itu gereja, tapi satu orang masih datang aja terus. Taruh kolektornya situ. Sesudah mati dia ketahuan di situ kolektornya itu ditaruh tiap minggu situ. Dia bilang, nanti kalau Pak Manik datang dia yang kubur saya, kata dia. Saking pengajaran itu udah lengket dalam hatinya. Gitu saudara-saudara. Jadi kita ini harus sampai menghargai gerakan dari Injil. Haleluya. Lah ini baru disuruh belajar aja baptisan sudah nggak mau datang-datang. Mau dibaptis kayak apa begitu? Iya, saya terus terang aja. Nggak bisa. Jadi itulah. Kalau mau perbaiki, tunggulah nanti kapan lagi kalau ada baptisan. Kalau kita sudah bikin peraturan, nggak dilanggar, masa aku yang harus nurut terus? Nggak bisa. Emang ini main-mainan? Nggak boleh. Jadi, kalau setia, ya yang setialah besok dibaptis. Kalau nggak mengikuti 2/3 aja nggak bisa mengikuti, apanya yang mau dibaptis? Kemana dia mau dibaptis? Orang dia nggak tahu ngerti apa-apa. Tapi bukan salah saya. Udah dikasih waktu, nggak mau belajar. Jadi di sekolah aja. Sekolah. Kehadirannya bolos 5 aja. Masih bisa naik enggak? Udah nggak bisa. Lah ini nggak tahu bolos berapa. Padahal nggak ada sampai setahun. Jadi itu bermain-main, bukan aku yang nggak mau. Tapi kalau yang bermain-main ya lebih baik tunggu dulu, perbaiki. Nah, kalau mau ke tempat lain ya urusan sendiri. Saya nggak paksa di sini. Nah, tapi kalau benar-benar mau dibimbing, saya senang sekali di sini. Karena nanti supaya kita semua sama-sama ada di tempat yang kekal bersama Tuhan. Haleluya. Nah, itu saya senang saudaraku. Tapi tidak menghargai. Saya bilang datang, nggak datang. Ya, aku nggak dihargai, tapi aku disuruh menghargai terus. Harus baptis, nggak boleh. Harus sama-sama menghargai. Apalagi dalam kerohanian dalam Tuhan. Haleluya. Yang lebih kita utamakan adalah harus berrohani, menghargai firman Tuhan.
Jadi semua gerak sampai kepada penyembahan harus sesuai gerakan dari keempat makhluk. Apa sebenarnya keempat makhluk? Itulah empat Injil kehidupan Yesus. Makanya disebut makhluk, bukan orang. Ya, kalau orang ya itulah pribadinya Yesus. Tapi disebut makhluk keempat dari kepribadian Yesus. Yesus sebagai raja dalam Injil Matius. Yesus sebagai hamba kehidupan Markus. Dan kalau tadi yang pertama ya lambangnya adalah singa, raja. Kedua lembu, pelayan ya. Yang ketiga manusia. Yang keempat burung nazar atau burung raja wali. Nah, ini harus ini menggerakkan kita. Ini saudaraku. Jadi kalau kita nggak dari gerakan Injil, buat apa? Ya, makanya juga jemaat saya ajak harus yang kuat, yang teguh. Haleluya. Jangan akunya yang kuat. Biarin akunya itu dihantam semua, habis. Tidak bisa nanti menghargai. Tidak bisa dirubah. Akunya yang lama kuat di situ. Jadi kita berlomba. Apa namanya? Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku berkurang-kurang, tapi Yesus bertambah besar. Biarlah aku makin kecil, dia semakin besar. Jadi akunya itu biar habis. Apalagi akunya kita, saudaraku, adalah semua aku yang tadinya enggak benar. Akunya tabiatnya lintah, gak mau memperhatikan orang lain. Aku. Bahasa Batak, nia, diau. Begitu bahasanya, coba. Itu tabiatnya lintah itu. Tapi kalau kita sudah seperti Yesus, dia datang bukan karena dosanya, dia datang untuk menebus orang lain. Haleluya, saudaraku. Kapan kita meningkat nanti seperti begitu? Ya. Itu sebabnya kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Apa menari? Menyesuaikan gerak dengan musik. Haleluya. Nah itu. Makanya kalau tari Batak, tekipuk, langsung begitu. Sesuai. Kalau tortornya enggak sesuai, tortor ini aman, inan, tortor adit. So nari to tortor sopa do. Asal sopa hule. Itu. Jadi menari harus sesuai dengan musik. Kalau disebut Injil itu sebagai musik, dua arah tadi, seruling keindahan, kemerduan dari kasih Tuhan. Dan kidung duka adalah ajakan pertobatan, mematikan keinginan daging. Haleluya. Cepat, saudaraku, sesuaikan. Supaya nanti kita dalam Yerusalem baru sesuai dengan keempat makhluk. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sekarang dengar Injil dan mau sesuai, jangan harap bisa ke sana. Penyembahan yang kekal. Tidak bisa. Di sini menentukan. Di sana kita nggak diajari lagi begitu. Makanya kalau di dalam satu gereja tidak ada pendidikan yang baik, pendidikan firman Tuhan, kasihan. Paling nanti hanya keberkatan. Ya udah oke, dapat mobil, dapat rumah. Tapi itu kan jaminan ke surga? Tidak. Tapi kalau sesuai dengan Injil, pasti bisa. Ini saudara-saudaraku. Jadi disebut kami
tiupkan seruling, kamu tidak menarik. Kami sampaikan kidung duka, kamu tidak meratap. Jadi kebaikan Tuhan, terima ucapan syukur dan menunjukkan terima kasih penyerahan tubuh, roh, jiwa kita kepada Tuhan. Kalau kidung duka, bertobat sungguh-sungguh, berubah sungguh-sungguh. Haleluya. Bukan hanya ikut-ikutan, aku jadi orang Kristen taat, terdaftar. Ini mendaftar aja juga belum. Jadi terdaftar aja juga bisa terdaftar. Kalau hanya terdaftar, buat apa? Harus sampai mau disesuaikan dengan firman. Nanti kemana makhluk itu pergi, dan itu menjadi tanda penyembahan yang benar. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di dalam gerakan dari empah makhluk itu, maka 24 tua-tua itu mereka menyembah dan melemparkan apa? Mahkotanya. Haleluya. Mahkota itu apa yang kita capai? Apa keberhasilan kita? Menyembah Tuhan, jangan lihat itu semua. Jangan dari kebaikan kita, gak ada apa-apanya itu. Kalau Tuhan balaskan, itu merupakan anugerah bagi kita. Tapi bukan itu alasan kita, saudaraku, untuk menyembah Dia. Harus lepaskan. Itu artinya, biar sudah melayani sebaik mungkin, kita harus tetap rendah hati. Itu namanya melemparkan mahkota. Tidak selalu membanggakan keberhasilan. Keberhasilan apapun itu, pintar cari jiwa, pintar berkhotbah. Makanya semua keahlian kepintaran, kalau tidak taat, nanti itu jadi pemberontak. Sama dengan Lucifer. Ini. Jadi harus ketaatan. Akhir daripada 24 tua-tua itu, lemparkan mahkota. Letakkan semua keberhasilan. Berani, saudaraku? Jangan bangga dengan itu. Nanti kalau bangga dengan itu jadi senjata. Kamu pendeta kalau nggak nurut, ku tarik itu tiangku. Biar roboh gerejamu. Ambil, ku bilang. Robohin, ku bilang. Ngapain? Ada di situ kalau hanya untuk begitu-begitu saja. Itu. Tapi saudaraku, kalau kita tidak mempertahankan itu, alangkah indahnya. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Haleluya, saudaraku. Ya. Mungkin ini dulu untuk saat ini. Marilah kita mau menyembah Tuhan.